Shalom, Horas, dan selamat pagi bagi Amang Inang dan saudara-saudari sekalian. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Kami, Pendeta Daniel Lembangaul, berdoa kiranya Amang Inang dan saudara-saudariku boleh di dalam keadaan baik dan di dalam keadaan penuh dengan sukacita. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudari sekalian, sebelum kita menjalani aktivitas di hari ini, kami mengundang bagi kita semua untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan. Tuhan, kami mau mengawali hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati kami sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Sabtu 20 Desember 2025 didasarkan pada Pesalmen 80 ayat sia. Pesalmen 80 ayat sia songono doha tani Tuhan Jehovah. Ale Jehovah de bata Zebaot, tung ise masongoko, pargogo ale Jehovah jalahasi tongamu humaliako. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, tentu pada umumnya di dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari, kita merindukan dan menginginkan yang disebut dengan kepastian. Di sini pemazmur dalam nas ini menyaksikan bahwa Tuhan yang kuat dan setia bagi umatnya. Karena hal ini selayaknya kita menemukan jati diri, memiliki pegangan dan arah yang jelas. Kenapa? Karena kita mengerti secara mendalam kepada siapa kita harus percaya. Sebagaimana statement of faith Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 12, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jemaat Tuhan, sebagaimana kesaksian pemazmur yang telah kita baca pada hari ini, Allah yang kita lihat ini, Allah yang kita percaya ini adalah Allah yang berkuasa atas segala alam semesta. Allah yang memiliki kepastian bagi kehidupan umatnya. Apakah hanya berkuasa? Tidak. Allah tidak hanya berkuasa, tetapi Ia juga memiliki kasih terhadap seluruh alam semesta kita ini. Kasih yang kita lihat adalah kasih yang penuh pengorbanan yang diberikan Allah. Hal itu dilakukan Allah demi untuk menyelamatkan kita manusia. Inilah manifestasi kasih yang begitu luar biasa besar yang bisa kita rasakan dan nikmati di tengah-tengah kehidupan kita. Kuasa yang penuh dengan kesetiaan oleh Allah itu telah nyata di dalam Kristus Yesus. Kristus yang menjadi dasar Injil keselamatan dan menjadi dasar firman kebenaran, atau di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan truth atau aletheia. Kebenaran yang didirikan di atas Kristus bukanlah di dalam diri manusia lagi, tetapi kebenaran sejati ini hanya satu, yaitu Kristus saja. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kebenaran ini menyatakan dan menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang kuat,
dan yang tiada bandingnya, serta Tuhan yang sudah datang ke dunia menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Ia akan selalu menyertai dan memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi tantangan hidup. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, percayalah bahwa Allah akan berperang bagi kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Sebagaimana di dalam Keluaran 14 ayat 14 yang berbicara atau menyampaikan kepada kita, Tuhan akan berperang untukmu dan kamu hanya diam saja. Juga demikian di dalam Yosua 1 ayat 5, aku akan selalu menyertaimu dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, melalui renungan pada hari ini, kita hendak diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan Allah semesta alam. Dia memiliki segalanya, dan ini mengingatkan kita kembali bahwa Ia adalah Sang Pencipta, maka Ia juga memiliki segala yang ada di seluruh dunia ini. Dan ini menunjukkan betapa kuat Dia, betapa maha besar Dia, betapa luar biasa Dia. Kiranya Tuhan Kristus Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami akan identitas dan kesiapan Engkau, bahwa Engkau Tuhan adalah Allah semesta alam yang maha besar, yang luar biasa, Allah yang kami sembah Tuhan, bahwa Engkau betul-betul yang memiliki segala yang ada di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu ajarlah kami Tuhan, dan kuatkanlah kami agar kami boleh menyaksikan di dalam kehidupan dan iman kami bahwa kami hanya perlu menyembah Engkau saja, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan sekaligus Allah di tengah-tengah hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan tidak menyembah ilah atau Allah-Allah lain, entah itu harta, entah itu dewa-dewi, entah itu Tuhan-Tuhan yang lain Tuhan, bahkan menyembah diri kami sendiri atau kekuasaan atau jabatan ataupun yang lainnya. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia sebagai umat-Mu, supaya kami hidup di dalam takut akan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, sertai kami pada hari ini. Bagi jemaat-Mu yang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan supaya boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Bagi jemaat-Mu yang berduka Tuhan, kiranya Engkau yang menghiburkan hati mereka. Dan bagi jemaat-Mu yang kesusahan, biarlah Engkau Tuhan yang menjadikan kami sebagai saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Horas.